Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Andika Taufikur Rahman dari jurusan Teknik Mesin Angkatan 2019 dengan nomor NPM 333119060. Di sini saya akan membuat video tentang modul dari praktikum Teknik Manufaktur 1 yaitu bubut konvensional. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa bagian-bagian penting dari praktikum kali ini. Yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dan prinsip kerja dari mesin bubut konvensional. Yang kedua yaitu membahas sistem persumbuannya. Yang ketiga saya akan membahas tentang bagian utama. Yang keempat saya akan membahas tentang rumus-rumus atau cara yang digunakan dalam proses pembubutan ini. Dan yang terakhir saya akan membahas tentang tahapan-tahapan yang digunakan atau bisa dibilang juga tahapan penyayatan. Ya, kita masuk ke poin yang pertama, yaitu pengertian dan prinsip kerja. Nah, pengertiannya sendiri adalah merupakan sebuah mesin perkakas yang digunakan untuk membuat benda kerja dengan cara memutar benda tersebut lalu disayat menggunakan pahat yang telah disediakan. Nah, arahnya ini bisa ada beberapa arah, yaitu searah, menyudut, bahkan tegak lurus terhadap sumbu dari benda kerja tersebut. Nah, lalu ada prinsip kerja. Prinsip kerjanya adalah memutar benda kerja menggunakan piringan pembawa sehingga memutar roda gigi poros spindle. Lalu putaran ini akan disampaikan kepada gigi poros ulir. Setelah itu, klem berulir tersebut mengubah poros ulir menjadi gerak translasi pada eretan yang membawa pahat. Oke, poin kedua yaitu adalah sistem persumbuan. Nah, sistem persumbuan dari alat ini itu memiliki dua buah aksis, seperti gambar di samping. Nah, dua aksis ini menandakan bahwasanya mesin bubut ini memiliki dua buah sumbu, yaitu sumbu X dan sumbu Z. Nah, sumbu X sendiri itu pergerakannya yaitu secara melintang. Nah, sedangkan sumbu Z itu secara memanjang. Nah, perbedaannya dengan mesin milling yaitu mesin milling itu memiliki tiga buah aksis, sedangkan mesin bubut hanya memiliki dua buah aksis, yaitu dengan aksis tambahan yaitu sumbu Y atau sumbu yang digunakan untuk naik dan turun. Selanjutnya kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu bagian-bagian utama dari mesin bubut. Nah, mesin bubut sendiri itu memiliki 4 bagian utama, yaitu headstock, tailstock, alas, dan eretan. Nah, yang pertama yaitu ada headstock. Headstock sendiri adalah berfungsi sebagai dudukan dari beberapa perlengkapan mesin bubut, diantaranya cekam, senter, tetap, pelat pembawa, dan lain-lain. Nah, yang kedua yaitu ada kepala lepas atau tailstock. Nah, tailstock sendiri itu berfungsi sebagai dudukan senter putar, senter tetap, cekam bor, dan lain-lain. Nah, yang ketiga yaitu adalah alas atau meja. Nah, alas ini berfungsi sebagai lintasan atau penyangga dari eretan pada mesin bubut. Yang terakhir ada eretan. Eretan sendiri adalah bagian dari mesin bubut yang memiliki fungsi sebagai dudukan sekaligus penghantar alat potong atau pahat agar bergerak sepanjang alat mesin, baik bergerak dalam arah membujur ataupun melintang, yaitu arah yang memanjang ataupun melintang. Oke, kita lanjut masuk ke poin yang keempat, yaitu cara perhitungan atau rumus yang digunakan untuk menghitung benda kerja. Nah, di sini kita mendapatkan 3 buah rumus. Yang pertama itu kita menghitung I, ketiga kita menghitung T, dan terakhir kita menghitung alfa. Yang pertama adalah menghitung I. Nah, sesuai gambar di samping, I itu adalah frekuensi pemakanan. Nah, D atau D besar adalah diameter awal benda kerja sebelum mengalami penyayatan. Nah, D kecil yaitu ada diameter yang akan atau bisa dibilang diameter yang diinginkan atau yang akan dipotong. Nah, yang terakhir itu adalah T kecil. T kecil adalah ketebalan pemakanan. Nah, lanjut ke rumus kedua. Nah, rumus kedua ini itu kita akan membahas tentang waktu dari pemesinan, yaitu T besar. Nah, di sini ada rumus yaitu L. L adalah panjang dari pemakanan. Lalu ada I itu adalah frekuensi pemakanan yang sebelumnya kita cari. Jadi rumus ini tuh berhubungan satu sama lain. Jadi sebelum mencari waktu permesinan, kita harus mencari frekuensi pemakanan. Nah, untuk N dan S ini memiliki perbedaan dari rumus-rumus yang lain. Nah, karena N dan S ini sudah ditentukan. Nah, untuk S sendiri yaitu adalah kecepatan dari asupan dan N adalah kecepatan dari permesinan. Nah, ada perbedaan untuk nilai N dari bidang yang rata dan juga untuk pembentukan alur. Nah, untuk rata ini kecepatannya 440 rpm, sedangkan untuk yang alur itu 220 rpm.
Nah, lanjut ke rumus yang ketiga, yaitu kita mencari sudut. Nah, sudut ini digunakan untuk mencari tirus. Karena pada dasarnya tirus ini membutuhkan ujung sudutnya. Karena sudut yang satu dengan sudut lainnya itu memiliki pengurangan atau perbedaan. Kita lanjut ke poin yang terakhir, yaitu tahapan dari penyayatan benda kerja. Nah, tahapan penyayatan ini itu sesuai dengan FWI yang telah diberikan. Nah, di sini saya sendiri ini memiliki 6 tahapan ya. Yang pertama adalah tahapan ini. Nah, tahapan ini itu untuk membuat alur pertama pada benda kerja. Nah, setelah itu yang kedua, saya melakukan ini. Nah, tahapan kedua ini saya membuat benda rata pada bagian di depan alur. Nah, gunanya itu agar nanti kita tidak usah memotong 2 kali benda tersebut. Nah, oke. Kita lanjut ke poin yang ketiga. Nah, poin ketiga ini, nah ini dia. Tahapan ketiga atau poin ketiga, saya melakukan pemotongan atau penyayatan alur di bagian yang depan. Nah, bisa terlihat. Nah, lalu tahapan yang keempat, yaitu saya membuat rata pada bagian yang terdepan. Nah, seperti ini. Nah, lalu tahapan kelima, yaitu saya membuat tirus pada bagian yang paling depan. Nah, tirus ini itu menggunakan rumus alfa tadi yang dilanjutkan dengan menggunakan arctan atau tan min 1. Nah, yang terakhir yaitu tahapan 6, yaitu ini. Nah, tahapan 6 ini yaitu tahapan untuk membuat alur pada membuat tirus pada bagian akhir atau bagian tengah. Nah, tirus ini juga menggunakan rumus yang sama agar hasilnya itu sesuai dengan FWI. Oke, sekian dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.